Bapak Ibu, jangankan melepas, orang pinjam duit aja kita tagih terus. Jadi berdana adalah salah satu latihan untuk melatih kemurahan hati, melatih untuk melepas. Kenapa? Nanti kan Anda harus lepaskan semua. Betul nggak? Ya. Berikutnya ke sila. Sila itu moralitas. Dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik. Saya kemarin itu ketemu satu penjelasan sangat menarik. Pertanyaannya begini. Saya tanya ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu, ada dua jenis tetangga. Yang satu pelit, tapi silanya bagus. Yang satu murah hati, tapi suka nyolong. Pilih tetanggaan sama yang mana? Yang pelit atau yang nggak pelit? Yang pelit. Kenapa? Nggak was-was kan? Ya kan? Rumah ditinggal, mobil ditinggal, suami ditinggal. Waduh, ngeri-ngeri juga nih. Dan perlu sekali saya tegaskan dan saya ulangi ke kita semua, berdana nggak cukup Ibu Bapak. Berdana tidak akan, atau gini lah, cuman fokus berdana tidak akan cukup. Banyak orang dermawan, banyak orang murah hati, banyak orang tidak pelit, tapi jahat. Betul. Ya. Tapi banyak orang pelit, tidak jahat. Yang lebih baik adalah murah hati, tidak jahat. Itulah saya. Bangga. Ngomongin diri sendiri. Jadi praktek di agama Buddha itu bertahap. Kita mulai dari dana. Sebenarnya ketika ibu bapak datang ke sini, ini sudah kesempatan berdana. Saya yakin kotak dana itu, kalau dikumpulin nggak cukup bayar listrik wihara. Betul ya Pak Ketua? Ya, tetapi ada orang-orang lain kok yang mendukung supaya wihara tetap eksis. Saya pernah ceramah di salah satu wihara. Itu umatnya pas lagi kebaktian Pak. Secara kasar, saya hitung bisa 200 orang. Terus menjelang, biasa kan ada wihara-wihara yang mengumumkan jumlah dana yang terkumpul. Dia tuh, hari itu saya tebak nih, ini minimal ya nolnya 6 deh, minimal. Ketika diumumkan, saya kaget, cuman segitu. Mau tahu kan berapa? Nggak boleh gosipin wihara lain, ya kan? Nggak boleh. Udah ya, cukup sampai di sini saja ya. Jadi begitu saya dengar, ini jangan-jangan yang kasih duit paling gede gua hari itu. Dalam hati bilang seperti itu. Karena jumlahnya menurut saya, wow, cuma segitu. Ya. Tapi bukan berarti umatnya pelit Pak. Karena kalau saya lihat backgroundnya, ya memang mereka mampunya segitu. Dan ibu bapak nggak perlu malu. Kalau sebulan penghasilan Anda 2 juta, dananya 200.000, itu 10%. Kalau sebulan penghasilannya 20 juta, dananya 200.000 juga, 1%. Gedean yang mana? Gedean yang mana? 10%. Jadi sekarang, kalau penghasilannya cuma 2 juta, maka dananya 200.000. Nanti kalau sudah 20 juta, maka dananya 2 juta. Jangan 200.000 juga. Loh, tapi gini loh Pak Hendra, kita kan berdana harus dengan ketulusan. Kalau saya dana 2 juta tapi tidak tulus, percuma. Enggak, tanya Pak Ketua Yayasan. Saya nggak perlu kamu tulis apa enggak. Yang penting besar. Betul nggak? Betul, setuju ya Pak ya? Tahu nggak Ibu Bapak, tulus itu waktu Anda ngasih nggak pakai mikir. Kasih nggak mikir, itu baru tulus.
Ada teman saya satu hari, saya nyetir tuh ya, terus bayar uang parkir kan, ambil. Teman saya bingung, lu kasih berapa? 2.000. Enggak, itu 20. Ya udahlah, nasib dia. Hokinya orang tersebut ya. Jadi dana tidak cukup Ibu Bapak. Jangan cuma fokus dana. Ya. Jangan sampai di situ maksudnya. Jangan cuma sampai di situ. Kita lengkapi setelah dana Anda mempraktekkan sila dengan baik.